Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami yuk dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Dia meminta ayahnya yang pengemis tidak datang di hari pernikahannya, tapi dia tercengang ketika ayahnya datang dengan iringan puluhan mobil mewah. Roni sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Dia yang tak punya sandaran siapapun, terpaksa hidup bergantung pada sedekah orang. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Bagi dirinya, yang penting bisa makan dan tak peduli dengan lainnya. Sampai suatu hari, dia menemukan seorang bayi di tempat sampah. Dia berusaha keras mencari uang demi membesarkan dan menyekolahkan anak pungutnya itu. Anaknya itu ternyata tidak mengecewakannya. Anak itu mempunyai otak yang cerdas. Dia diterima di universitas terkenal. Setelah lulus, dia diterima sebagai pegawai negeri. Kemudian berkenalan dengan seorang gadis dan berpacaran, sehingga membuat Roni sangat bangga. Namun, calon mertua anaknya tidak senang padanya. Hal ini karena Roni seorang pengemis, sangat tidak sebanding dengan latar belakang bisnis mereka. Namun karena anak gadisnya bersikeras mau menikah, akhirnya orang tua gadis itu mengajukan syarat, yaitu Roni dilarang menghadiri resepsi pernikahan. Hal ini karena akan membuat malu keluarga mempelai wanita. Dalam benak putranya juga punya pemikiran yang sama, tidak menginginkan kehadiran ayahnya, karena hanya akan membuatnya malu di hadapan para tamu undangan. Jadi putranya tidak pernah memberitahu kepada Wang tentang pernikahannya. Sehari menjelang pernikahan anaknya, Roni mengetahui kabar itu dari orang lain. Roni pun berlari pulang ke rumah dan bertanya pada putranya apa yang sedang terjadi. Putranya kemudian dengan jujur berkata kepadanya dan memintanya untuk tidak datang. Roni nyaris tidak percaya mendengar kata-kata anaknya. Meski bukan ayah kandung, tapi bagaimanapun dia telah membesarkannya selama 30 tahun sebagai sosok seorang ayah. Atas permintaan anaknya tersebut, Roni berkata, "Aku tidak akan membuatmu malu, aku harus menghadiri pernikahanmu." Roni lantas jalan keluar, meninggalkan putranya yang gelisah karena perkataannya. Suasana pesta pernikahan itu sangat meriah. Para tamu undangan tampak sangat gembira dengan suasana penuh kebahagiaan. Ketika pesta pernikahan resmi dimulai, seseorang bergegas memberitahu mempelai pria bahwa ayahnya telah datang. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi tegang dan gelisah. Para tamu berbondong-bondong keluar ingin melihat lelucon. Namun, mereka yang awalnya ingin melihat lelucon menjadi tertegun ketika melihat 10 mobil Audi diparkir di sana. Pemandangan itu seketika membuat semua orang termangu, terutama ketika Roni, ayah mempelai si pria, turun dari mobil dengan setelan jas dan sepatu mengkilap. Mereka nyaris tidak percaya melihatnya. Sang ayah ini bukan saja tidak membuat malu, tetapi juga membuat bangga mempelai pria. Semua orang berdecak kagum, dan para tamu undangan silih berganti bersulang dengannya selama pesta pernikahan berlangsung. Seusai acara pernikahan, putranya yang penasaran ingin segera pulang untuk menanyakan hal yang dia saksikan di pesta pernikahan. Tapi, dia tidak melihat bayangan ayahnya. Akhirnya ayahnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di bawah jembatan. Ternyata ayahnya sudah lama sakit parah. Dia telah menabung banyak uang untuk biaya pengobatan penyakitnya. Namun demi menghadiri resepsi pernikahan putranya, dia menggunakan uang yang semula untuk pengobatannya itu untuk menyewa mobil mewah dan membeli setelan jas dan sepatu bermerek, hanya agar tidak membuat malu putranya.
Jujur saja, ayah tetaplah ayah. Tidak peduli apapun statusnya, seorang anak dapat tumbuh dewasa, semua itu berkat kerja keras orang tua. Bukankah begitu? Apalagi Roni adalah ayah angkat yang tidak memiliki setetes pun hubungan darah keluarga. Tapi dia telah berkorban seumur hidup untuknya, dan akhirnya harus berpulang dengan kondisi seperti itu. Bukankah anak angkatnya itu tidak tahu balas budi? Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.